Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Imamat, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang, dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus, bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan, tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, jangan asal mempersembahkan. Hukum-hukum atau aturan-aturan dan ketetapan dari Tuhan dalam perjanjian lama sangat ketat disertai konsekuensi yang siap menanti bagi siapapun yang melanggar. Dalam contohnya bacaan saat ini, kisah Nadab dan Abihu, mereka anak-anak Harun, ini sebagai contoh nyata betapa Tuhan tidak main-main dengan ketetapannya.
Nadab dan Abihu melakukan pelanggaran yang mungkin bagi kita hal itu dianggap sepele. Di sini dikatakan bahwa mereka mengambil perbaraannya atau perapian, lalu memasukkan api ke dalamnya, kemudian menaruh ukupan di atas api tersebut. Apa yang mereka perbuat ini menghasilkan api asing di hadapan Tuhan. Kata api asing ini dikarenakan api yang dihasilkan tidak terjadi atau tidak menyala sesuai dengan perintah Tuhan. Kesalahan yang mereka buat membuat konsekuensi yang sangat berat, yaitu mereka harus kehilangan nyawa oleh karena api yang mengenai mereka. Itu sebagai wujud atas ketidaktaatan akan ketetapan Tuhan. Melalui kisah ini kita diajarkan untuk tidak bermain-main dalam hal memberi persembahan, dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan. Dalam konteks saat ini bukan berbicara mengenai besar atau kecilnya persembahan, banyak atau sedikitnya persembahan. Namun bagaimana kita juga diingatkan tentang sebuah ketaatan akan ketetapan-ketetapan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Kita juga diajak untuk berani merela di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita juga memberikan dengan penuh rasa syukur. Kita juga memberikan dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan oleh karena itu kita pun akan memberikan yang terbaik bagi Dia. Kita semakin belajar dalam hal mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Tidak hanya asal memberi, tetapi sikap hati itu penting. Kesungguhan itu penting. Tata cara yang benar itu juga penting. Sehingga itu semua menunjukkan rasa hormat kita kepada Dia Sang Penguasa. Demikian juga dalam hal mempersembahkan hidup. Melalui setiap pelayanan, kita hendaknya juga melakukan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan. Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita harus memperhatikan setiap aturan. Kita harus memperhatikan tentang benar dan salah, baik atau buruknya. Di sisi lain, kita juga semakin mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Hukum-hukumnya itu benar-benar harus kita pegang. Mari kita menjadi pribadi yang semakin taat kepada Tuhan di dalam kita memberikan persembahan, baik itu hidup kita maupun kita memberikan persembahan berupa materi. Jagalah hati dengan motivasi yang baik, taati apa menjadi ketetapannya, dan marilah kita menyatakan rasa syukur kita dengan penuh hormat kepada Dia yang suci, yang agung, yang memiliki hidup dan kehidupan kita, yaitu Allah. Tuhan memberkati.